Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Ranggawuni dan Maisa Cempaka mengangguk-angguk. Namun bagi mereka Maisa Agni adalah guru dalam olah kanuragan, tapi juga guru yang banyak memberikan bimbingan jiwani kepada mereka berdua. Paman, berkata Ranggawuni kemudian, kapankah menurut pertimbangan paman akan berangkat? Hamba akan mengadakan persiapan secukupnya, tuanku. Hamba akan menghubungi beberapa orang sahabat dan pada saatnya paman akan mohon diri pada tuanku. Baiklah paman, selama ini paman harus mengadakan persiapan yang seksama. Bukankah keadaan pada saat terakhir nampak agak buram? Justru karena perbuatan orang-orang berilmu hitam itu pula. Ya, dan orang yang berada di dalam lingkungan gerombolan Linggodadi itu pun harus diketahui sumbernya dan lingkungan luasnya. Semuanya harus sudah dapat diatur mapan sebelum paman berangkat. Demikianlah maka di hari berikutnya Maisa Agni dan beberapa senopati telah mengatur penjagaan dan pengamanan Singosari dalam keseluruhan. Jika pada saat-saat tertentu orang-orang berilmu hitam itu datang ke kota raja, maka kesiagaan prajurit Singosari telah cukup mantap untuk menghadapi mereka. Juga kesulitan yang dapat timbul dari pihak manapun juga. Gardu-gardu perondan menjadi semakin banyak dan prajurit-prajurit yang bertugas pun menjadi semakin banyak pula. Gelombang perondan di pedukuhan-pedukuhan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang dibantu para prajurit pun berjalan semakin tertib. Baru ketika kota raja dan sekitarnya sudah meyakinkan, maka Maisa Agni mulai dengan sungguh-sungguh persiapan untuk menempuh perjalanan yang panjang. Namun belum lagi ia berangkat, ia telah dikejutkan oleh desas-desus yang tersebar di kota raja, bahwa sebenarnya yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam di rumah saudagar ternak itu adalah Witantra dan seorang anak muda yang bernama Maisa Bungalan. Seorang anak muda yang mempergunakan nama samaran Pegat Mego. Desas-desus itu telah mendebarkan jantung Maisa Agni. Nama Witantra memang sudah tidak perlu disembunyikannya lagi. Para prajurit pun kemudian mengetahui bahwa orang itu adalah Witantra yang bergelar Panji Pati-Pati. Tapi tidak seorang pun yang pernah mengatakan bahwa Pegat Mego itu sebenarnya adalah Maisa Bungalan yang belum banyak dikenal di kota raja. Dengan heran, Witantra pun kemudian menemui Maisa Agni untuk membicarakan desas-desus yang mulai tersebar luas itu. Mungkin ada orang yang pernah mengenal Maisa Bungalan dan melihatnya di rumah saudagar ternak itu, berkata Witantra. Karena Maisa Bungalan pun tidak dapat dikatakan tidak dikenal sama sekali di Singosari. Ia tentu mempunyai kawan yang tidak akan dapat dikelabuinya lagi dengan nama Pegat Mego, kecuali mereka yang dengan sengaja sudah diberitahukan lebih dahulu, seperti di kalangan beberapa orang prajurit pengawal istana. Maisa Agni mengangguk-angguk, katanya, jika demikian, maka persoalannya akan menjadi sangat sederhana. Meskipun akibatnya dapat merugikan Maisa Bungalan, tetapi jika ada pihak lain yang dengan sengaja menyebarkan cerita itu,
maka kita harus menemukan latar belakang dari cerita itu. Witantra mengangguk. Maesa Bungalan memang pernah membunuh orang-orang berilmu hitam di pedukuhan terpencil yang disebutnya daerah bayangan hantu. Mungkin orang-orang berilmu hitam itu menganggap bahwa pembunuhnya di kota raja ini adalah Maesa Bungalan pula. Karena di daerah bayangan hantu itu, ia sama sekali tidak merahasiakan dirinya, sambung Maesa Agni. Jadi apakah orang-orang berilmu hitam itu yang sengaja menyebarkan desas-desus tersebut? Bertanya Witantra. Mungkin sekali, tetapi kami tidak tahu. Apakah orang-orang Lingodadi yang terlibat pula dalam perkelahian itu telah menyebarkan cerita tersebut agar mereka terhindar dari kemungkinan pembalasan dendam orang-orang berilmu hitam itu? Dengan demikian mereka sudah berusaha untuk melawan cerita yang tersebar sebelumnya bahwa dua gerombolan telah saling berbenturan. Yang segolongan adalah mereka yang berilmu hitam dan yang lain adalah gerombolan Lingodadi. Tetapi bagaimana mereka dapat menyebut nama Maesa Bungalan? Desis Witantra. Maesa Bungalan sendiri masih terlampau muda untuk menyelubungi diri sebaik-baiknya. Witantra mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa Maesa Bungalan yang memiliki ilmu yang sudah masak itu sebenarnya adalah anak muda yang kadang-kadang masih kekanak-kanakan. Bahkan di dalam arena yang gawat, ia masih juga mencoba-coba menjajaki ilmu lawannya yang hampir saja merenggut nyawanya. Jika memang sudah diketahui oleh semua pihak, maka aku kira memang tidak ada lagi gunanya untuk bersembunyi. Selain harus berhati-hati, berkata Witantra. Ya, jawab Maesa Agni. Tapi sebentar lagi Maesa Bungalan akan berada di dalam perjalanan pengembaraan. Mungkin di dalam pengembaraan itu ia akan terhindar dari kemungkinan yang berbahaya baginya, atau justru sebaliknya. Witantra mengangguk-angguk lalu katanya, memang semua kemungkinan dapat terjadi. Aku memang kurang berpengalaman di dalam penggambaran seperti itu. Karena pada masa mudaku aku terjerat pada jabatan keprajuritan di Tumapel. Dan di masa tuaku, aku terbuang ke dalam keasingan sebuah padepokan. Ah, desis Maesa Agni. Pengalaman itu kau dapatkan dari segi yang lain. Tapi jika kita akan pergi saat ini, mungkin sekali pengalamanku tidak akan dapat diterapkan lagi. Karena telah banyak sekali perubahan yang terjadi selama ini. Sejak aku menjelajahi daerah Tumapel lama dan yang kemudian disatukan dalam daerah yang lebih luas yang bernama Singosari. Witantra mengangguk-angguk lalu, baiklah, kita mencari pengalaman baru, Maesa Agni. Kita akan menempuh penggambaran yang akan sangat menarik. Ternyata Maesa Agni tidak merubah rencananya meskipun nama Maesa Bungalan justru sedang menjadi pembicaraan. Bahkan dengan sengaja cerita itu mempertentangkan Maesa Bungalan dengan orang-orang yang berilmu hitam, dengan memberikan gelar tersendiri bagi anak muda itu. Maesa Bungalan pembunuh ilmu hitam. Maesa Bungalan sendiri agaknya tidak berkeberatan, tetapi ketika ia bertemu dengan Maesa Agni, maka ia mulai menyadari bahaya yang mengancamnya. Mungkin kau dapat berbangga dengan sebutan itu, Maesa Bungalan, berkata Maesa Agni. Tetapi akibatnya setiap saat kau harus memeluk senjatamu, siang dan malam, jaga atau tidur sekalipun. Maesa Bungalan mengangguk-angguk. Karena itu kau memang harus bersiaga setiap saat menghadapi kemungkinan. Karena gelar tidak resmi itu mempunyai akibat yang sangat luas. Dengan sengaja orang yang menyebarkan sebutan itu berusaha membenturkan engkau dengan orang-orang berilmu hitam untuk menarik keuntungan bagi pihak itu sendiri. Ingat, bukankah ada 3 pihak yang bertempur di halaman itu?
Maesa Bungalan mengangguk-angguk. Nah, baiklah, berkata Maesa Agni kemudian. Kita akan meneruskan rencana kita menempuh perjalanan yang panjang. Paman Witantra akan serta bersama kita. Baiklah Paman, berkata Maesa Bungalan. Kita harus segera mempersiapkan diri lahir dan batin. Kita akan segera berangkat dan berusaha bukan saja mencari lingkungan orang-orang berilmu hitam, tapi juga untuk mengetahui siapakah Linggodaji itu. Maesa Bungalan mengerutkan keningnya lalu katanya, kita akan pergi bertiga untuk mencari yang belum dapat kami katakan di mana letaknya. Tapi anak muda itu kemudian tersenyum. Menyenangkan sekali. Apakah kita akan singgah sebentar ke rumah untuk bertemu dengan ayah? Tidak ada keberatan apapun juga, Bungalan. Bahkan aku akan minta ayahmu untuk berada di kota raja pada saat-saat tertentu. Kadang-kadang Tuanku Maharaja dan Ratu Angabaya memerlukan kawan berbincang selain para senopati dan pimpinan pemerintahan yang lain. Namun Maesa Agni tidak dapat begitu saja meninggalkan kota raja dalam bayangan cerita yang beraneka ragam. Belum berangkat ia telah memberikan banyak gambaran tentang masalah yang dihadapi oleh Raunggowuni dan Maesa Cempaka. Para senopati akan selalu menjalankan tugasnya dengan baik, Tuanku, berkata Maesa Agni pada saat ia minta diri. Semuanya sudah aku atur, petugas-petugas sandi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka akan selalu menyampaikan bahan-bahan penting bagi Tuanku. Terima kasih, Paman. Mahinda akan berada di kota raja setiap kali. Ia akan dapat Tuanku panggil menghadap dan berbincang tentang beberapa hal jika diperlukan. Sebagai seorang pedagang yang mempunyai hubungan yang luas di daerah-daerah yang jauh, mungkin ceritanya akan menarik perhatian. Baiklah Paman, tetapi aku harap bahwa seperti yang Paman katakan, tiap kali Paman harus kembali ke kota raja. Hamba Tuanku, hamba akan selalu kembali pada saat-saat tertentu. Demikianlah setelah Witantra dan Maesa Bungalan menghadap pula. Maka ketiganya pun meninggalkan kota raja untuk menempuh suatu perjalanan. Justru pada saat-saat Linggodaji ada di kota raja bersama Linggopati dan pamannya Doro Nambang. Namun para petugas sandi dan para prajurit Singosari telah bersiaga sepenuhnya menghadapi setiap kemungkinan, sehingga Linggopati tidak banyak mendapat kesempatan untuk berbuat apapun juga di kota raja. Rumah itu selalu diawasi, desis Linggodaji pada saat-saat ia lewat di rumah saudagar ternak itu. Linggopati mengangguk-angguk, ia pun menyadari bahwa rumah yang ditunjukkan oleh Linggodaji sebagai ajang perkelahian itu memang mendapat pengawasan yang khusus. Sebuah gardu telah didirikan tepat di muka rumah itu. Bukan hanya 2-3 orang prajurit yang bertugas, tetapi menurut penglihatan Linggopati ada 5 orang prajurit yang berada di luar gardu yang cukup besar itu. Bahkan mungkin masih ada 1-2 yang ada di dalamnya. Kita tidak akan membuat keributan, berkata Linggopati. Meskipun barangkali kita bertiga dapat melenyapkan 5 orang prajurit itu, tapi dengan demikian mungkin akan dapat menimbulkan kesulitan jika senopati-senopati Singosari ikut mencampurinya. Ternyata saudagar ternak itu sama sekali bukan orang yang dapat dijadikan sumber penjelasan mengenai yang telah terjadi di rumahnya. Semuanya tentu telah diatur oleh Witantra untuk menjebak orang berilmu hitam itu. Tapi kami yang tidak mengetahui persoalan itu telah terlibat justru karena kami tidak menghendaki terjadinya kerusuhan di Singosari. Sudahlah, biarlah yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian prajurit-prajurit Singosari akan terlupa. Mereka akan tertidur lagi asal orang-orang berilmu hitam itu tidak membuat keonaran baru. Kita akan dapat menentukan sikap kemudian. Yang lain mengangguk-angguk, ternyata perjalanan mereka sekedar melihat-lihat keadaan kota yang telah bersiaga
Nampaknya prajurit Singosari siap bertindak apapun juga terhadap siapapun juga. Namun ketiga orang itu sama sekali tidak mengetahui bahwa pada saat itu Maesa Agni dan Witantra bersama Maesa Bungalan telah meninggalkan kota. Tidak ada orang yang menarik di kota raja, berkata Linggopati. Marilah kita mulai menempuh perjalanan kita yang agaknya akan sangat menyenangkan itu. Baiklah, jawab Linggo tadi. Tetapi dengan demikian kau sudah melihat sendiri keadaan di kota raja. Ya, demikianlah mereka bertiga pun meninggalkan kota raja. Setelah mereka bermalam satu malam, mereka bermalam di sudut kota yang sepi yang hampir tidak pernah dijamah oleh penghuni kota itu. Pagi-pagi mereka telah meninggalkan gerbang kota tanpa menimbulkan kecurigaan, karena mereka nampaknya seperti orang kebanyakan yang hilir mudik keluar masuk kota untuk menjual hasil tanah dan membeli keperluan mereka sehari-hari. Sementara itu Maesa Agni, Witantra, dan Maesa Bungalan telah berada di rumah Mahendra. Dengan jelas mereka menguraikan maksud mereka untuk mengembara bersama Maesa Bungalan, mencari daerah yang pernah mereka dengar dari cerita-cerita yang tersebar tentang orang berilmu hitam. Mahendra mengangguk-angguk, namun kemudian ia berkata, "Aku tidak berkeberatan melepaskan Maesa Bungalan pergi, apalagi bersama Kakang Witantra dan Maesa Agni. Tetapi aku ingin berpesan kepada Maesa Bungalan untuk sedikit mengekang diri." Maesa Bungalan mengangguk-angguk. "Agaknya kau masih terlampau dikuasai oleh kemudaanmu. Memang tidak terlalu buruk untuk berbangga diri, tetapi jika kemudian menjadi bentuk kesombongan, itu akan berbahaya bagimu." Maesa Bungalan masih mengangguk-angguk. "Nah, jika demikian kau tidak sewajarnya mempergunakan gelar pembunuh orang-orang berilmu hitam." Maesa Bungalan terkejut, bahkan Witantra dan Maesa Agni pun terkejut pula. "Bukan maksudku memakai gelar itu, Ayah," jawab Maesa Bungalan. "Jadi siapakah yang mengenakan gelar itu di belakang namamu?" "Tentu bukan aku." Mahendra mengerutkan keningnya, namun Maesa Agni lah yang kemudian bertanya, "Dari mana kau dengar gelar itu, Mahendra?" "Hampir setiap orang sudah membicarakannya, Maesa Bungalan, pembunuh orang-orang berilmu hitam." "Jadi desas-desus itu sudah kau dengar pula di pertukuan yang agak jauh dari kota raja ini?" "Ya." "Itu bukan salah Maesa Bungalan, justru ada golongan tertentu yang akan membenturkan Maesa Bungalan dengan mereka yang berilmu hitam itu." Mahendra mengerutkan keningnya. Sementara itu Maesa Agni pun berusaha menjelaskan kepada Mahendra tentang desas-desus yang berkembang di kota raja. Mahendra kemudian menarik napas dalam-dalam, bahkan kemudian ia berkata, "Jika demikian keadaan Maesa Bungalan, kau memang harus benar-benar berhati-hati, sebab kau akan dapat menjadi sasaran dari kedua belah pihak." "Ya Ayah," jawab Maesa Bungalan, "tapi aku percaya kepada kedua pamanmu bahwa kau akan selalu mendapat perlindungannya, asal kau selalu menurut perintah dan nasihatnya. Kau jangan menuruti kesenanganmu sendiri dan mencoba-coba sesuatu yang dapat membahayakan jiwamu." "Baik Ayah," jawab Maesa Bungalan dengan kepala tunduk. Yang kemudian merengek-rengek agar diperbolehkan ikut dalam pengembaraan itu adalah Maesa Murti dan Maesa Pukat. Mereka yang merasa dirinya telah dewasa pula ingin ikut dalam pengembaraan untuk mendapatkan pengalaman. Tapi Maesa Agni berkata, "Jika kau berdua juga ikut pergi, siapakah yang akan membantu ayahmu di rumah? Mungkin ayahmu menghadapi pekerjaan yang banyak, tetapi juga mungkin ayahmu menghadapi ancaman dari orang-orang yang tidak kalian kenal. Karena orang-orang berilmu hitam itu mengetahui bahwa Mahendra adalah ayah Maesa Bungalan yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam di daerah bayangan hantu dan di kota raja. Kemudian datang 10 orang berilmu hitam. Nah, kalian berdua yang telah menjadi dewasa wajib membantu ayahmu." Maesa Murti mengerutkan keningnya lalu,
Tentu bukan begitu, Paman. Tentu masih segan membawa kami berdua, karena kami masih akan menjadi beban Paman. Dan Paman masih membayangkan masa kanak-kanak kami merengek-rengek dan bahkan menangis karena lapar, sambung Maesa Pukat. Maesa Agni tersenyum, katanya, mungkin kedua-duanya karena kalian masih belum sepenuhnya dewasa, tetapi juga karena ayah memerlukan kalian di rumah. Wajah kedua anak-anak muda itu menjadi buram, sementara Witantra pun berkata, pada suatu saat kalian akan pergi bersama kami. Seperti pesan Maharaja Wisnuwardana dan Ratu Angaboyo, bahwa kami harus kembali ke kota raja setiap kali. Dengan demikian maka perjalanan kami bukannya perjalanan pengembaraan yang panjang, tetapi terputus-putus. Maesa Murti dan Maesa Pukat yang kecewa tidak menyahut. Sekali-kali tatapnya wajah ayahnya yang kadang-kadang tegang, namun kadang-kadang membayangkan sebuah senyuman. Sudahlah Murti dan Pukat, berkata Mahendra kemudian. Tinggallah di rumah untuk menyempurnakan ilmu kalian yang sebenarnya masih belum cukup kalian pergunakan sebagai bekal perjalanan. Aku tahu bahwa kedua pamanmu tidak mau menyakiti hatimu dengan mengatakan bahwa kalian masih harus banyak belajar. Sebenarnya bukan itu, potong Witantra. Keduanya telah memiliki ilmu yang baik, tetapi dibanding dengan medan yang akan ditempuh, maka sebaiknya kalian tinggal di rumah membantu ayah. Mahendra tertawa, katanya, hanya nadanya saja yang berbeda. Maesa Murti dan Maesa Pukat tidak dapat memaksakan kehendaknya, tapi dalam hati mereka berjanji kepada diri sendiri bahwa mereka harus menjadi anak muda yang memiliki bekal cukup untuk melakukan pengembaraan, serupa dengan kakaknya Maesa Bungalan. Ketika keduanya kemudian pergi ke ruang dalam, mereka saling berbincang. Tapi pada saat kami dianggap cukup memiliki bekal ilmu, mereka tidak pergi kemanapun juga. Semuanya sudah tenang dan tidak ada persoalan apapun lagi, desis Maesa Pukat. Kita dapat mengembara berdua. Setiap zaman kita tentu masih akan tetap memerangi kejahatan, sahut Maesa Murti. Maesa Pukat mengangguk-angguk seolah-olah telah terbayang keduanya mengembara di sepanjang lembah dan ngarai, melawan setiap kejahatan, melindungi mereka yang lemah dan mengalami perlakuan yang tidak adil. Sementara itu Maesa Agni, Witantra, dan Maesa Bungalan pun segera mempersiapkan diri. Setelah mereka bermalam di rumah Mahendra, maka mereka pun akan segera melanjutkan perjalanan mereka. Setiap kali datanglah menghadap Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka, berkata Maesa Agni pada Mahendra. Baiklah, aku akan selalu datang menghadap. Bawalah kedua anak-anakmu, mungkin berbahaya bagi mereka di rumah tanpa engkau. Justru karena orang-orang berilmu hitam itu mengetahui bahwa Maesa Bungalan adalah anak Mahendra. Demikianlah maka dengan kecewa Maesa Murti dan Maesa Pukat melepaskan kakaknya, pergi bersama Maesa Agni dan Witantra. Namun untuk mengurangi perasaan kecewa itu, maka ayahnya berjanji untuk dalam waktu yang singkat memberikan kelengkapan ilmu kanuragan yang sudah dipelajarinya.